Saya menemukan seorang adik junior kecil di Abyss of Magic yang ternyata adalah protagonis pria beruntung. Semua wanita di sekte ini akan dengan bodohnya memihaknya tanpa alasan. Namun di kehidupan sebelumnya, dia mencuri pedang roh saya dari adik perempuan yang pengecut. Di turnamen sekte Immortal, dia mengalahkan 9 jenius besar. Kekasih saya, senior saudari saya, jadi terpesona padanya. Dia langsung membatalkan pertunangan kami di depan umum. Sejak saat itu, hubungan kami terputus. Saya membalas dendam padanya di mana-mana. Namun akhirnya, para pengagumnya yang bodoh menghancurkan kekuatannya. Dia kehilangan aliran energi abadi. Akhir yang tragis. Sekarang, saya kembali ke hari saat dia mencuri pedang roh saya. Tanpa ragu, saya menghancurkan pedang roh itu dengan satu pukulan. Jika itu barang saya, bahkan jika hancur, saya tidak akan membiarkannya dia sentuh. Senior, pedang rohmu telah diambil oleh Lin King. Dia bilang dia akan membantumu mempersiapkan turnamen sekte Immortal. Namun, saat saya tidak memperhatikan, dia membawa pedang roh itu dan melarikan diri. Saya mendengar suara adik perempuan saya yang terburu-buru di samping saya. Saya sadar, saya telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, saya pergi ke Abyss of Magic, menghadapi banyak bahaya untuk menemukan pedang roh yang langka ini. Saya berniat untuk memenangkan posisi pewaris di turnamen sekte Immortal untuk guru saya. Namun Lin King, adik junior yang saya tampung, dengan tidak tahu malu mencuri pedang roh saya. Dia bersinar di turnamen sekte Immortal. Dia merebut semua perhatian saya. Saya sangat marah, langsung memukul dia. Namun, kekasih saya, senior saudari saya, justru melindungi dia dengan erat. Dia bahkan mengkritik saya karena kurang toleran. Dia mengatakan saya tidak pantas menjadi pasangannya. Dia langsung membatalkan pertunangan kami. Guru saya yang selama ini saya hormati dan kagumi, bukan hanya memuji kekuatan roh Lin King, tetapi juga memberikan posisi pewaris yang seharusnya menjadi hak saya padanya. Saya sangat marah dan jengkel. Saya memendam kebencian padanya. Saya membalas dendam padanya di mana-mana. Namun akhirnya, para pengagumnya yang bodoh menghancurkan energi abadi saya. Mereka memutuskan urat tangan dan kaki saya. Saya benar-benar menjadi sampah. Dia bahkan belum puas dengan dendamnya. Dia malah melemparkan saya ke dalam Abyss of Magic. Lohan, saya kira saya bisa menginjak-injakmu. Lihat saja dirimu yang kotor ini. Bagaimana mungkin kamu menjadi seorang ahli kultivasi? Bahkan anjing pun tak mau melihatmu. Kamu ingin membalas dendam, bukan? Sayangnya kamu tidak punya kesempatan. Saya akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Dia menyaksikan tubuh saya dimakan abis oleh monster. Roh saya terkunci selamanya di Abyss of Magic. Dia ingin saya tidak bisa terlahir kembali. Saya tidak akan membiarkannya. Lin King dulu adalah seorang anak kecil yang selalu dibully. Saya merasa kasihan padanya, memohon kepada guru untuk menampungnya. Karena dia tidak memiliki akar roh. Guru saya awalnya tidak ingin menerimanya sebagai murid. Namun saya berlutut di depan pintu guru selama 3 hari 3 malam. Akhirnya guru saya setuju. Saya khawatir dia akan dibully di sekte karena tidak memiliki kekuatan roh. Saya membantunya mencuci sumsum tulangnya. Saya menjaga dan merawatnya di samping saya. Segala obat roh dan harta magis saya beri pertama kali padanya. Tapi dia bagaimana? Dia tidak pernah berhenti merencanakan untuk menjatuhkan saya. Sungguh seperti serigala yang tidak tahu berterima kasih. Kebencian saya semakin dalam. Sekarang, saya kembali ke hari saat dia mencuri pedang roh saya. Saya menarik napas dalam-dalam, melihat diri saya di cermin. Saat ini, saya masih murid terbaik di Lingyun Sect. Saya belum kehilangan tangan dan kaki saya. Jin dan saya masih ada. Karena saya terlahir kembali, saya akan membayar kembali segala yang saya alami di kehidupan sebelumnya. Di turnamen sekte Immortal, kerumunan orang bergerak. Saya melihatnya, dikelilingi oleh banyak murid pria. Lin King, dikelilingi oleh mereka. Dia mengenakan jubah ungu panjang, rapi, elegan. Sekejap dia mengalahkan semua saudara muda dengan pakaian Xianfu mereka. Di kehidupan sebelumnya, saya sangat marah. Saya tidak memperhatikan detail ini. Sekarang saya menyadari, ternyata Lin King sudah merencanakannya sejak awal. Adik junior, pedang immortalmu benar-benar luar biasa. Benar, jika dibandingkan dengan pedang immortalmu, pedang kami ini hanyalah mainan anak-anak. Sepertinya di turnamen sekte Immortal kali ini, adik junior pasti akan meraih prestasi gemilang. Untuk memberi kejayaan pada Lingyun Sect, Lin King tampak malu dan menundukkan kepalanya. Senior, terlalu memuji saya. Lin King hanya memiliki sedikit kemampuan. Hanya bisa sedikit, tak lebih. Di turnamen sekte Immortal, saya hanya akan memalukan diri. Adik junior, tolong jangan merendah. Kamu baru setahun belajar sudah mendapatkan Jin dan tidak ada yang bisa menandingimu di sini. Yang berbicara adalah senior saudari saya yang terikat pertunangan dengan saya, Namong Yue. Dia menatap Lin King dengan penuh kasih sayang. Matanya penuh dengan perasaan cinta. Saya tertawa kecil. Di kehidupan sebelumnya, saya benar-benar buta. Saya bahkan ingin menghabiskan hidup saya dengan wanita rendah seperti Namong Yue.
Sekarang melihat pandangan mereka berdua, saya rasa mereka sudah bersekongkol bersama. Tuhan, Lin King sudah jin dan sekarang, berarti dia lebih hebat daripada kakak senior Luohan. Benar, kakak senior Luohan masuk sekte selama 3 tahun baru mendapatkan jin dan itu sudah menjadi kultivator level tinggi. Jika adik junior ini melihat saya, mereka langsung diam, tidak berani berbicara. Saya hanya melirik mereka dengan dingin. Sambil tersenyum sinis, saya mendekati Lin King. Lin King, pedang roh saya, sudah waktunya kamu mengembalikannya, kan? Lin King mendengar kata-kata saya. Wajahnya sedikit pucat. Dia belum membuka mulut, namun pengagumnya yang bodoh. Namong Yue melangkah maju. Dia melindungi Lin King di belakangnya. Namong Yue menatap saya dengan mata dingin. Luohan, apa yang kamu lakukan? Pandangan saya melewati dirinya. Saya menatap Lin King di belakangnya. Apa? Setelah mencuri barang orang lain, sekarang kamu tidak berani mengakuinya? Lin King bersembunyi di belakang Namong Yue. Matanya sedikit memerah. Kakak senior, saya tahu Anda selalu meremehkan saya. Tapi Anda tidak bisa menghina saya di depan umum seperti ini. Pedang roh ini selalu saya jaga dan rawat untuk Anda. Sekarang saya hanya meminjam pedang Anda. Tapi Anda menuduh saya mencuri? Saat berkata begitu, dia berhenti sejenak, menundukkan kepala, seolah-olah dia menderita ketidakadilan yang sangat besar. Dia menggigit bibirnya, perlahan menyerahkan pedang roh yang ada di tangannya. Selesai, kakak senior mengatakan saya mencuri. Kalau begitu biarkan saya dianggap mencuri. Lin King selalu mengingat kebaikan kakak senior yang membawa saya ke gunung. Apapun yang kakak senior katakan, itulah kebenarannya. Lalu bagaimana saya bisa tidak menuruti? Lin King sedikit gemetar. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Sesaat, dia menggulung lengan bajunya, lalu dengan lembut mengusap air mata di sudut matanya. Dia tersenyum sinis. Kata-katanya penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Tampaknya, dia benar-benar telah menanggung banyak penderitaan. Dan itu membuat para pengagumnya merasa sangat kasihan. Luohan, cukup. Ya, Namong Yue adalah yang pertama maju. Namong Yue melangkah maju dengan langkah besar. Dengan penuh kasih sayang, dia melindungi Lin King di belakangnya, lalu berbalik dan menatap saya dengan marah. Adik junior hanya meminjam pedang rohmu. Kenapa harus begitu pelit, tapi kamu malah memaksanya mengaku di depan umum? Benar-benar sulit dipercaya. Benar-benar kebobrokan moral. Saya merasa malu memiliki pasangan seperti kamu. Orang sekejam seperti kamu, sungguh tidak layak menjadi pasangan sejalan saya. Beberapa pengikutnya juga langsung tidak bisa diam. Mereka semua keluar untuk menyalahkan saya. Kakak senior, kali ini kamu sudah kelewatan. Iya, adik junior hanya ingin melihat dunia di turnamen sekte immortal. Meminjam pedang rohmu, lalu bagaimana? Sebagai murid senior Ling Yun Sek, seharusnya kamu lebih bijaksana. Tapi sekarang sikapmu ini, benar-benar membuat sek kita malu. Saya tersenyum dingin, kata-kata yang sama. Dulu saya sudah mendengarnya. Saat itu saya sangat sedih. Bahkan saya bertanya-tanya apakah saya sudah bertindak berlebihan. Namun sekarang saya menyadari itu bodoh. Semua serigala yang tidak tahu berterima kasih ini. Mengapa saya harus peduli? Saya menunduk. Melihat pedang roh di tangan Lin King. Saya tersenyum sinis. Lihat pedang immortal saya. Ya, saya mengumpulkan kekuatan roh di telapak tangan. Dengan cepat, saya melontarkan gelombang tangan. Pedang roh yang sebelumnya memancarkan kekuatan roh, sekejap langsung terputus menjadi 2. Menjadi besi tak berguna. Semua orang terkejut melihat saya. Lin King juga terdiam. Matanya menatap saya dengan kebencian. Namun segera, dia mengganti ekspresinya menjadi penuh penderitaan. Kakak senior, benar-benar membenci saya, ya? Tapi meskipun kamu membenci saya, kamu tidak seharusnya menghancurkan pedang roh ini. Kamu tahu turnamen sekte akan segera dimulai. Tanpa pedang roh, bagaimana bisa kita membawa nama baik guru? Untuk Ling Yun Sek, saya hanya tersenyum ringan. Saya tahu mengapa Lin King marah. Sekarang, kekuatan rohnya, semua berkat obat roh dan harta magis saya. Dan dalam waktu 1 tahun, dia telah mencapai jin dan saya melirik para pengagumnya di depan Lin King, tersenyum sinis. Ini karena dia menggunakan beberapa teknik rahasia. Namun teknik ini membutuhkan pasokan energi roh yang terus-menerus. Sedangkan dia sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan energi ini. Jadi, dia akhirnya tertarik pada pedang roh saya. Perlu diketahui, pedang roh ini adalah barang kuno yang sangat berharga. Saya pergi ke Abyss of Magic, membunuh puluhan binatang ilahi level 10. Dengan susah payah saya mendapatkannya. Saat dia melihat pedang roh itu untuk pertama kalinya, dia langsung ingin memilikinya. Dulu, saya menyayanginya, memberi berbagai macam harta ilahi padanya. Namun sekarang, saya hanya tersenyum dingin. Barang saya, lebih baik hancur daripada memberikannya pada orang seperti dia. Lin King, kekacauan. Suara keras terdengar dari kejauhan. Saya mentai kepala dan melihat guru saya yang mengenakan jubah putih sedang terbang perlahan dengan pedang. Begitu dia mendarat, dia langsung melihat Lin King dengan perhatian.
Melihatnya tidak terluka, dia berbalik dan menatap saya dengan tatapan dingin. "Lohan, dalam pertemuan umum ini, kamu menganiaya sesama saudara. Sebagai kakak senior, kamu seharusnya lebih bijaksana. Sungguh memalukan untuk kita semua." Saya menatapnya, perasaan saya campur aduk. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah guru yang paling saya hormati. Saya selalu menghormati kebaikannya yang membawa saya ke dunia ini. Saya selalu mendahulukan dia, bahkan rela mengorbankan kekuatan saya sendiri untuk membantunya melewati ujian langit. Namun dia sendiri yang menancapkan pedang ke jantung saya, memutuskan urat tangan dan kaki saya, membiarkan mereka menghancurkan jin dan saya, membuat saya benar-benar menjadi sampah. Melihat mata mereka yang saling bertukar pandangan penuh cinta, saya tersenyum dingin. Lin King sebagai pria terpilih, tentu saja semua wanita akan mengelilinginya. Bahkan guru saya pun tidak terkecuali. Dulu, kenapa saya tidak menyadarinya? Guru yang tampak tenang ini ternyata sudah jatuh cinta pada Lin King. Mengingat kembali, dulu saya berlutut 3 hari 3 malam, hanya untuk membuatnya menerima Lin King. Sungguh bodoh. Guru menunduk, melirik pedang yang terputus di tanah. Matanya memancarkan sedikit kekesalan. "Luohan, kamu benar-benar keterlaluan. Saya mengajarmu selama ini, namun sifat kejam seperti ini. Bagaimana bisa kamu menjadi pewaris saya? Cepat, mohon minta maaf pada Lin King." Saya berdiri di tempat, tidak bergerak sedikit pun, hanya diam menatapnya. Saya yang telah memanggilnya guru selama puluhan tahun. Sekarang, dia mengatakan saya memiliki sifat jahat, memaksa saya meminta maaf pada pencuri seperti Lin King. Tatapan saya semakin dingin. "Guru, apakah saya bersalah? Menyiksa saudara sekelas saya? Sungguh lucu. Siapa yang mencuri pedang roh saya? Bukan dia." Saat saya berkata begitu, saya main kepala, melihat dengan dingin para pengagumnya yang melindungi Lin King. "Apakah kalian semua buta? Pada gagang pedang roh ini sudah tertulis nama saya." Lin King mengambilnya tanpa izin. "Itu adalah pencurian. Lalu apa salah saya? Saya melakukan hal yang benar. Hidup atau mati." Semua orang menatap pedang roh di tanah. Terlihat dengan jelas tertulis, "Nama saya, Luohan." Dua karakter itu, saya menatap mereka semua dengan tatapan dingin. "Apa, saya tidak boleh mengurus barang milik saya sendiri? Apakah kalian punya masalah?" Mereka sedikit terdiam, menunduk, melihat gagang pedang. Tidak berkata apa-apa. Bahkan Lin King juga tampak pucat. Dia menggigit bibirnya rata-rata, seolah-olah dia telah menerima ketidakadilan yang sangat besar. Namong Yue menatap Lin King dengan penuh kasih sayang, kemudian mengangkat kepala, marah dan berkata, "Luohan, kenapa kamu harus begitu kejam? Adik junior hanya ingin memberikan kehormatan pada sekte. Lalu bagaimana jika dia meminjam pedang rohmu? Kamu dan aku akan segera menjadi pasangan hidup. Barangmu adalah barangku. Saya yang memutuskan untuk memberikan pedang roh pada adik junior. Apakah itu masalah?" Saya tertawa kesal. Di kehidupan sebelumnya saya benar-benar bodoh. Berhati tulus pada orang seperti dia. Serigala yang tidak tahu berterima kasih. Saya bahkan bodoh menyerahkan harta magis yang saya dapatkan dengan susah payah. Namun sekarang semua harta itu jatuh ke tangan Lin King. Saya masih ingat saat saya mencari Namong Yue untuk bertanya. Dia juga menatap saya dengan pandangan seperti itu. "Jika kamu memberikannya padaku, maka itu sudah menjadi milikku. Bagaimana saya mengurusnya? Itu bukan urusanmu. Lagi pula, adik junior sangat lemah. Dia membutuhkan lebih banyak harta untuk menyuplai energi roh. Kenapa kamu begitu pelit? Orang sepertimu begitu kikir. Sungguh tidak layak menjadi pasangan hidup saya." Dia terus berdiri di posisi moral tinggi dan mencoba mempengaruhi saya. Dulu saya sangat terluka, tapi sekarang saya hanya menatapnya. Dengan dingin saya mengucapkan 3 kata. "Bodoh sekali." Namong Yue terdiam. Tiba-tiba wajahnya dipenuhi amarah. "Luohan, kamu benar-benar penuh dengan kata-kata kotor. Sungguh tidak bisa diterima. Luohan, kamu bahkan menyebut saya dengan kata-kata kotor. Sungguh tidak bisa diterima. Iya, kamu benar-benar bodoh. Memang kamu tidak layak menjadi pasangan saya." Belum sempat dia selesai berbicara, saya segera membuka mulut. "Saya, Luohan, mengumumkan, mulai hari ini, saya membatalkan pertunangan dengan Namong Yue. Hidup atau mati." Semua terdiam. Semua orang menatap saya dengan bingung. Bahkan guru saya juga menatap saya dengan pandangan yang dalam. Namong Yue terkejut. Sepertinya dia belum bisa meresapi kata-kata saya. Apa yang kamu katakan?" Saya menatapnya dengan jijik. Saya bilang, "Saya ingin membatalkan pertunangan denganmu." "Bodoh. Oh iya, semua harta magis yang saya beri padamu sebelumnya. Ingat untuk mengembalikannya." Saya mengeluarkan daftar. Dengan sihir, saya memperbesarnya, menunjukkannya di hadapan semua orang. Terlihat jelas di daftar tersebut, semua harta magis yang telah Namong Yue ambil dari saya. Saya tersenyum sinis padanya. "Bukankah kamu bilang saya pelit? Kenapa kamu begitu kikir?" "Tidak salah. Saya memang sempit hati, terutama tidak suka melihat orang berhutang pada saya.
Pastikan kamu mengembalikan semua barang saya. Jika ada yang hilang, saya akan memberitahu semua sekte besar tentang tindakanmu yang mencuri harta magis saya. Biarkan mereka lihat, kakak senior Ling Yunsek yang terhormat ternyata adalah pencuri. Wajah Namong Yue menjadi pucat. Saya tertawa mengejek. Tentu saja dia belum bisa keluar sekarang, karena semua barang ini sudah ada di tangan Lin King. Dan Lin King, yang dia puja, ini sudah meninggalkannya. Dia sekarang berdiri di belakang guru saya. Guru saya, yang tadi diam, sekarang melindungi Lin King dengan erat. Tatapan mata guru saya dingin. Luohan, cukup. Kamu membuat keributan di turnamen sekte immortal seperti ini. Sungguh memalukan bagi Ling Yunsek. Saya sekarang akan mencabut hakmu untuk ikut serta mencabut posisi pewarismu. Lin King, yang bersembunyi di belakangnya, menatap saya dengan tatapan bangga. Matanya penuh dengan kemenangan. Dia memberi isyarat dengan bibirnya untuk memberitahu saya, Luohan, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Saya akan melihat siapa yang berani menyentuh Luohan. Suara yang sangat berwibawa terdengar dari kejauhan. Itu adalah kepala sekte. Tuhan, kepala sekte yang sudah ratusan tahun tidak keluar dari ruangannya.